Perkenalkan, nama saya Cindy Tiasapsari, nomor absen 24 dari kelas 12 Perbankan Syariah, yang akan membawakan pidato yang bertema "Yang muda, yang kaya berakhir di penjara". Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kendal. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kendal, Bapak Dr. Andes Yudi Wibowo MPD, dan Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMK Negeri 1 Kendal dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kini kami dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Indonesia adalah negara maritim yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga menjadikan negara kita tempat yang strategis, seperti kegiatan ekonomi ekspor, impor, dan persinggahan kapal terbang maupun kapal laut internasional. Namun di balik kekurangan tersebut ada dampak negatifnya adalah salah satu yang akan saya bahas kali ini, yaitu tentang penyebaran narkoba di semua kalangan. Dengan letak Indonesia yang telah dijelaskan tadi, para mafia narkoba kini menjadikan Indonesia sebagai lumbung dari barang haram tersebut. Tidak hanya mengonsumsi, namun juga mendistribusikannya. Sayangnya, para pengedar narkoba kini menjadi lebih cerdik dan memanfaatkan orang lain di luar sindikat mereka untuk mengantar narkoba tanpa sepengetahuan kurir tersebut. Teman-teman dan hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa singkatan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba adalah hal yang dilarang dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa semua orang yang tanpa hak atau melanggar hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menyediakan narkoba akan dikenakan hukuman pidana. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, sekarang ini banyak pemakai narkoba dari kalangan bawah hingga atas. Tidak hanya yang tua, yang muda pun kini mengonsumsi narkoba sebagai pelarian mereka ketika lelah. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin hari semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan lemahnya penegak hukum di Indonesia, sehingga para pengedar narkoba internasional dapat bekerja sama dengan warga Indonesia dan dapat memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, gangguan produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindakan kekerasan lainnya yang semakin merajalela. Hadirin teman dan teman-teman yang berbahagia, sudah banyak yang tertangkap oleh BNN karena mereka terlibat sindikat kasus narkoba. Di sini saya akan memberikan contoh satu kasus artis tanah air dan pengusaha yang terlibat kasus narkoba, yaitu Nia Ramadhani dan Ardi Bragi. Suami istri tersebut ditangkap oleh polisi karena mereka telah terciduk sopir pribadi mereka yang bernama Zen Vivanto yang telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak April hingga Juni 2001. Lantaran memiliki masalah pribadi, dia mengatakan perkenalannya dengan barang haram tersebut saat merasa terpuruk dan teringat ayahnya karena wafat pada 2014 lalu.
Nia dan Ardi serta Zen divonis 1 tahun penjara lantaran melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Serta Jeffrey Nicole yang dipenjara dan direhabilitasi dalam waktu 7 bulan karena BNN menangkap dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 0,061 gram. Jeffrey mengonsumsi ganja lantaran ingin menyembuhkan masalahnya dari gangguan tidur. Teman-teman yang berbahagia, mereka berakhir di penjara dan direhabilitasi kurang waktu yang tidak bisa dipastikan. Teman-teman, janganlah masa muda kalian pernah merasakan pahitnya jeruji besi karena hal tersebut. Marilah kita menjadi muda-mudi yang semangat, cerdas, dan aktif. Teman-teman yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.